Halo teman-teman, apa kabar? Saya harapkan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Saya mohon maaf karena lama tidak upload video saya ya, jadi baru kali ini saya sempat karena kesibukan saya. Demikian juga pada teman-teman yang bertanya yang belum saya sempat jawab karena kesibukan saya belum sempat. Jadi mudah-mudahan setelah ini saya bisa jawab ya. Saya usahakan satu persatu, tapi kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab, saya mohon maaf ya karena dalam keadaan pandemi seperti ini, jadi memang kesibukan saya justru meningkat ya karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan juga. Jadi mari kita lanjutkan video kita kali ini mengenai glaukoma dan yoga ya. Jadi ini saya tertarik upload video ini karena beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pasien di mana sudah didiagnosis oleh dokter sebelumnya, sudah diobatin sebagai normal tension glaukoma. Normal tension itu artinya bola mata itu sebenarnya kan kayak ban ya, atau kayak bola ya. Jadi dia memiliki tekanan ya. Jadi kalau ban kita atau bola gitu, kita mesti pompa kasih angin. Itu tekanannya tertentu ya. Kalau ban mobil, ban motor, itu sepeda, atau bola basket, bola voli itu tentu mempunyai tekanan masing-masing. Bola mata itu juga memiliki tekanan tertentu ya. Jadi tidak boleh gembos, tidak boleh terlalu kenceng. Jadi tekanan yang normal untuk bola mata adalah 10 sampai 20 mm air raksa. Jadi satuannya kalau ban mobil kan PSI misalnya atau bar. Kalau bola mata itu satuannya milimeter air raksa. Itu sekitar 10 sampai 20 ya. Nah, pada pasien saya ini itu tekanannya normal-normal saja, 17 gitu ya, normal 16. Tapi saraf matanya rusak. Jadi glaukoma itu sebenarnya apa sih? Kenapa kok didiagnosis glaukoma? Karena pada pasien ini terjadi kerusakan saraf mata. Jadi saraf mata itu yang mana? Jadi kalau ini bola mata, nah ini adalah saraf matanya. Kalau kita lihat dari depan, pangkal saraf matanya atau nervus optik ya ini ya. Jadi itu yang mengalami kerusakan. Nah kalau itu mengalami kerusakan yang bisa dilihat sama dokter, itu akan masuk kategori glaukoma ya. Jadi ada namanya istilah cup induced ratio-nya melebar ya. Misalnya di OCT, di foto ya, ternyata banyak sel-sel atau serabut-serabut saraf matanya yang rusak. Jadi cup induced ratio-nya melebar ya. Yang normal 0,3 kemudian melebar jadi 0,5, 0,6. Itu dinyatakan terjadi kerusakan yang salah satunya diagnosisnya adalah glaukoma itu. Jadi glaukoma pada umumnya ya, jadi pada umumnya karena tekanannya karena meningkat. Bola mata kalau tekanan meningkat, lama-lama saraf mata nervus optik itu yang saya tunjukkan tadi itu bisa rusak ya. Namun ada juga yang misalnya karena genetik, karena keturunan, atau memang sel-sel sarafnya itu gampang mati atau apoptosis ya, gampang rusak sendiri. Walaupun tekanan bola matanya normal. Ini yang disebut dengan normal tension glaukoma. Jadi pasien saya itu didiagnosis normal tension glaukoma. Jadi dia kontrol karena dokternya bagian divisi glaukomanya lagi cuti, dia datang ke saya untuk melanjutkan pengobatannya. Beliau mendapatkan obat-obat anti glaukoma ya. Kemudian saya ajak ngobrol, loh, kenapa kok normal tension glaukoma? Ada nggak saudaranya punya orang tua, kakek, nenek glaukoma? Nggak ada. Terus kita cari lagi ya, saya ajak ngobrol terus. Mungkin terlalu banyak minum kopi ya, gimana makanannya, kita cari. Biasa-biasa aja. Ibu ini sehat ya, pola hidup sehat, olahraga rajin. Terus wah ini mungkin karena genetik bu, yang dari sononya nih mungkin udah gitu. Ibu hati-hati aja ya, makannya dijaga, kopi boleh tapi jangan terlalu sering ya. Atau bila perlu ya kalau nggak ngopi nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya, minum coklat panas misalnya, kalau atau permen coklat kalau bisa dikurangi, kalau bisa di stop ya stop aja, karena khawatirnya akan memperberat glaukomanya. Karena ibu normal tension glaukoma karena tensi matanya normal aja udah rusak saraf matanya gitu ya. Jadi harus hati-hati ibu, lebih hati-hati lagi. Ibu udah hidup sehat tapi harus lebih dipantang lagi gitu kan. Oh iya dokter gitu, saya selama ini udah dari dokter glaukomanya sudah melarang juga itu kopi apa segala macam. Ibu rajin olahraga padahal ya. Iya saya rajin olahraga. Emang ibu apa aja olahraganya gitu? Oh ya jogging apa semacam, senam-senam, dan saya yoga gitu. Saya hampir setiap hari yoga. Nah ini saya mau berpikir, yoga jangan-jangan ada hubungannya, karena saya dulu pernah baca literatur ya, penelitian kalau yoga pose-pose tertentu itu akan meningkatkan tekanan bola mata. Tapi saya nggak baca itu penelitian, saya lewati aja. Alah, yoga itu kan sehat, masa merusak tubuh gitu? Ah ini penelitian mungkin nggak bener, saya lewatin aja ya.
Kemudian saya lihat pasien ini, wah jangan-jangan memang penelitiannya ada benernya gitu kan. Saya tanya, coba ibu sukanya pose-pose apa aja atau asanasnya yang model apa gitu. Ternyata beliau suka apa istilahnya itu, posisi yoganya di mana posisi kepala itu lebih rendah dari tubuh yang lain ya. Misalnya yang sering dilakukan ya para praktis yoga itu Adho Mukha Svanasana, itu misalnya yang Adho Mukha itu sering dilakukan, itu biasanya pasti itu gerakan wajib sepertinya itu ya. Saya sebenarnya senang yoga tapi bukan praktis yoga ya. Nah itu sering bisa meningkatkan tekanan bola mata. Jadi saya tanya-tanya, oh iya memang, apalagi yang posisi kepala di bawah itu ibu itu paling sering, saya nggak tahu kenapa dia justru malah berlama-lama melakukan pose-pose itu gitu. Wah kalau itu saya paling suka, favorit saya itu saya melakukan lama itu bisa, saya katanya. Oh ya ini bu gitu. Menurut penelitian itu bisa menyebabkan glaukoma ya. Loh kenapa kok bisa begitu? Nah ini saya tunjukkan suatu penelitian ya. Ini judulnya Intraocular Pressure Rise in Subject with and Without during common yoga position. Jadi ini posisi yoga yang umum sebenarnya ya. Jadi dari Amerika penelitiannya. Jadi ada pasien dikelompokkan jadi dua, pasien yang memang menderita glaukoma dan pasien yang normal ya. Jadi bukan pasien penderita glaukoma ya. Kemudian dilakukan yoga dengan posisi-posisi yang pertama ini Adho Mukha ya, kemudian Uttanasana, kemudian Alasana, kemudian Viparita Karani ya, seperti ini. Jadi di mana posisi kepala lebih rendah dari badan ya, atau posisi kakinya lebih tinggi dari kepala ya, seperti Viparita itu ya. Nah kemudian diukur tekanan bola matanya, ada alatnya khusus ya, pneumotonometri dipakai, kemudian dicek 1 menit, 2 menit, 3 menit ya. Kemudian setelah itu istirahat, duduk, kemudian dicek lagi, setelah duduk dicek lagi tekanannya 1 menit, 2 menit, 3 menit ya, dicek lagi. Nah kemudian hasilnya seperti ini. Nah ini hasilnya antara glaukoma dan non glaukoma, dilihat ya menit-menit baseline-nya berapa segera setelah melakukan posisi itu, 2 menit, kemudian setelah istirahat ya 1 menit, 2 menit, kemudian 10 menit setelah istirahat. Ternyata, nah ini posisi pertama ini yang Adho Mukha ya, itu memberikan kenaikan tekanan bola mata yang paling tinggi ya, bisa kira-kira 10 mm raksa ya, meningkat mulai saat menit pertama, puncaknya menit kedua ya, dan itu akan bertahan terus, tekanan itu akan tinggi terus ya. Misalnya awalnya tekanannya 18 ya, 18, kemudian melakukan posisi ini menit pertama, menit kedua itu sudah bisa tekanannya menjadi 28. Itu tinggi ya, pasti kan karena lebih dari 20 kan, maksimum 20 ya. Nah 28 misalnya ya. Nah itu peningkatannya signifikan ya, 10 mm air raksa itu peningkatannya signifikan. Nah kalau ini berlama-lama tentu akan merusak saraf mata ya, sehingga menyebabkan glaukoma tadi. Kemudian posisi Uttanasana itu lebih rendah ya, kira-kira 6 mili ya. Kemudian Halasana itu meningkatkan kira-kira 4-5 mm air raksa, dan yang paling ringan adalah Viparita ini ya. Jadi ini posisi dimana peningkatannya dikit ya, paling 2-3 mm air raksa ya peningkatan bola matanya. Jadi ternyata memang benar ya, tapi kalau dilakukan sebentar-sebentar bagaimana? Nah itu jadi kita harus hati-hati. Jadi disarankan ya, ini ada saran dari Dr. Cole ya, beliau juga praktis yoga ya. Jadi sarannya bagaimana? Jadi sebaiknya kita, terutama yang punya risiko tinggi terhadap glaukoma, sebaiknya konsultasi dengan dokter mata ya. Misalnya punya riwayat glaukoma, punya orang tua yang glaukoma ya, minusnya tinggi atau plusnya plus hipermetrop ya, bukan plus orang tua itu ya, karena orang tua biasanya kan presbiop kalau udah umur di atas 40 plus, bukan itu ya, tapi plus yang memang dari remaja memang plus gitu ya, plusnya tinggi ya, minusnya tinggi, punya riwayat glaukoma, ada diabetes,
Nah itu harus konsultasi dengan dokter, aman nggak ya. Kalau misalnya tekanannya awalnya memang rendah, misalnya 10 gitu kan, kalau naik jadi 20 kan relatif aman. Tapi kalau memang baseline-nya tinggi, misalnya tekanan awalnya memang 19, baseline-nya tekanannya 19, kemudian melakukan yoga itu naik jadi 29, kan riskan. Jadi kita harus konsultasi dulu dengan dokter mata, aman nggak. Kemudian saran kedua, hati-hati ya. Jadi melakukan gerakan-gerakan itu mungkin jangan lama-lama ya. Kemudian diganti gerakannya ya, kalau memang memiliki riwayat glaukoma ya jangan lakukan gerakan itu ya, atau dicari gerakan yang lain ya, paling tidak ya gerakan yang keempat ya itu bisa dilakukan, atau gerakan yang lain yang tidak memposisikan kepala lebih rendah ya. Kemudian lakukan gerakan secara perlahan ya, jangan terlalu bersemangat, jadi harus pelan-pelan biar tidak terjadi lonjakan tekanan di bola matanya. Kemudian jangan terlalu bersemangat juga ya, ngeden terus kemudian nafasnya diatur ya, jangan nahan nafas ya, apalagi lama itu nahan nafas. Dia memang harus diatur, walaupun selama melakukan gerakan itu nafasnya harus diatur, tidak menahan nafas ya, jangan menahan nafas, karena itu meningkatkan tekanan vena di mata ya, di sklera, di koroid itu, karena posisi kepala kan lebih rendah, jadi kemudian kita nahan nafas, jadi ada tekanan dari paru-paru, jadi tekanannya menjadi lebih tinggi lagi ya. Jadi nafas diatur ya, jangan sampai menahan terlalu lama ya. Jadi memang kita nggak bisa melakukan sesuai dengan pakemnya ya, karena kan di situ ada tarik nafas, tahan berapa detik ya, keluar berapa detik, jadi memang tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita harus modifikasi ya, jadi harus lakukan gerakan yang lebih perlahan, kemudian konsultasikan dengan gurunya ya, katakan bahwa memang ada masalah dengan tekanan bola mata kalau melakukan posisi itu. Jadi cari guru yang memang memahami ya, paham keadaan kesehatan di kita ya. Nah itu penelitian-penelitian, sebenarnya penelitiannya banyak dan semua penelitiannya sesuai dengan hipotesisnya bahwa kalau kepala posisi lebih rendah dalam melakukan gerakan yoga itu akan membuat tekanan bola mata akan meningkat ya. Jadi ternyata pasien ini baru kita ketemukan, oh ternyata masalahnya itu ya. Jadi ketika gerakannya dimodifikasi, tentu kerusakan saraf matanya kita bisa tahan ya, jadi tidak berlanjut, karena pasien ini kerusakan bola matanya berlanjut ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan Humphrey, jadi kita tahu kerusakannya lebih lanjut. Selain cup and disk ratio tadi, kita lakukan pemeriksaan Humphrey ya, alatnya seperti ini. Itu tiap tahun itu kerusakannya bertambah. Jadi dengan mengetahui sebabnya ini, jadi kita harapkan kerusakannya berhenti. Nah pada glaukoma itu seperti kita stroke gitu ya, kalau sudah terjadi kerusakan itu tidak bisa kembali, kalau kita obatin tidak bisa kembali seperti semula, bisa kembali sedikit atau bahkan tetap di kondisi awalnya itu. Jadi tujuan pengobatan glaukoma adalah agar kerusakannya tidak bertambah parah ya, jadi biar bertahan di situ ya. Nah efek glaukoma apa? Karena dia nggak ada gejalanya, habis itu nyeri itu enggak. Jadi orang glaukoma itu sama sekali nggak ada gejalanya ya. Glaukoma kronis yang saya maksud ya, bukan yang glaukoma akut yang memang nyeri ya. Yang saya maksud glaukoma kronis ya, seperti glaukoma sudut perutut kronis ya, glaukoma pada diabetes biasanya itu juga tidak ada rasanya, dan pasien juga tidak ngeh ya, karena gelapnya dari pinggir ya, seperti ini. Nah gelapnya dari pinggir, makin lama makin ke tengah gelapnya, jadi pasien baru ngeh kalau sudah parah, jadi gelapnya sudah banyak ya, jadi tinggal tengahnya aja yang terang. Nah itu baru pasien ngeh lah, ini kenapa penglihatan saya nggak nyaman gitu ya. Jadi karena tidak ada nyeri, jadi sebaiknya memang harus kita konsultasi dengan dokter ya. Pada saat general check up itu juga sempatkan lebih bertanya ya tentang kesehatan matanya ya. Kemudian untuk pasien-pasien yang memang punya glaukoma, itu konsultasi dengan dokter mata, apakah yoga gerakan seperti tadi aman apa tidak ya. Kemudian juga harus paling tidak setiap 6 bulan dicek cup and disk ratio ya, kemudian Humphrey ya,
dan juga tekanan bola matanya ya, dengan obat-obatan apakah tekanan bola matanya stabil apa enggak. Ya kadang kita nggak perlu nggak cukup satu obat ya, kadang-kadang obatnya beberapa ya, sehingga sering kita pasien itu ya putus asa karena obatnya seumur hidup dipakai ini ya, jadi putus asa. Jadi jangan putus asa ya, jadi yang penting kalau putus asa penglihatannya pasti akan berkurang, jadi kita harus betul-betul menjaga ya. Ya anggap aja obat itu jadi makanan ya, kita minum, kalau kita nggak minum kan rasanya haus kayak nggak enak ya, jadi anggap aja obat itu sebagai makanan, jadi kita rutin pakai nggak apa-apa ya. Jadi yang penting penglihatannya, saraf matanya terjaga. Demikian, mudah-mudahan teman-teman ya apalagi yang suka dengan yoga, praktisi yoga, juga aware dengan masalah ini. Juga kepada instruktur-instruktur, jangan lupa sebelum memulai sesi yoga, artinya menerima murid baru gitu, jangan lupa general check up-nya ya, keadaan kardiovaskuler, jantung, pembuluh darah, tekanan darahnya, kemudian dalam hal ini juga tekanan bola mata ya. Jadi seperti kita mau fitness kan, kalau fitness itu kan ditanya macam-macam kan, di tensi darahnya ada kelainan, sehingga harus disesuaikan gerakan-gerakan atau work up-nya disesuaikan dengan keadaan kesehatan masing-masing kandidat atau peserta fitness atau peserta yoganya ya. Jadi jangan lupa selalu cek kesehatan, keadaan kesehatan dasarnya dari murid-murid para instruktur yoga ya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Salam sehat.